Pernah nggak kalian mikir, kenapa di tempat makan pinggir jalan atau warteg yang harga makanannya hanya 10.000 per bungkus, itu kebanyakan yang beli di sana itu atau kebanyakan yang makan di sana itu adalah laki-laki. Sementara di tempat antrian minuman mahal yang harganya mungkin mencapai 30 ribuan ke atas, itu kebanyakan yang antri mayoritas perempuan. Tapi bukan berarti perempuan itu lebih kaya atau punya lebih banyak uang. Tapi karena laki-laki lebih memikirkan banyak hal, yaitu keluarga, daripada hanya sekedar makan enak dan mewah. Bagi laki-laki, makan itu yang penting kenyang. Coba bayangin, laki-laki di usia 30-40 tahun, mereka hanya pakai baju sederhana, dan bahkan pakaiannya itu-itu aja, dan itu tidak apa-apa buat dia. Bukan karena dia tidak mau bergaya, atau dia tidak tahu gaya, bukan. Tapi dia memikirkan banyak beban dan tanggung jawab. Dari sekedar gaya, bangun tidur yang dia pikirkan adalah orang tuanya yang semakin hari semakin menua, masa depan anak-anaknya, kebutuhan dan keperluannya, dan juga istrinya yang harus dia penuhi kebutuhannya, dan ia jaga perasaannya. Setiap hari, dia harus menjamin kestabilan rumah tangganya, dan setiap mau tidur, dia harus memikirkan esok hari bagaimana caranya untuk bisa membuat semua orang bahagia. Berat kan? Capek kan? Itu sudah jelas. Tapi laki-laki hampir tidak pernah mengeluhkannya. Ternyata seberat itu beban dan hidup seorang laki-laki. Coba kamu dengarkan ini. Ketika ada seorang perempuan, dia makan sendirian di pinggir jalan, 10 dari 9 laki-laki, mereka akan iba melihatnya. Tapi kalau laki-laki yang makan sendirian di pinggir jalan, 9 dari 10 orang wanita, justru mereka akan meremehkannya. Saat laki-laki beli gorengan, itu karena lapar. Tapi coba perempuan beli gorengan, katanya mereka lagi jajan. Diakui atau tidak, satu-satunya perempuan yang akan tetap peduli apapun keadaan laki-laki tersebut adalah hanya ibunya sendiri. Banyak orang yang memandang laki-laki ketika mereka tidak punya apa-apa seperti sampah. Tapi hanya ibulah yang melihatnya adalah seorang laki-laki yang sangat berharga. Bahkan ketika semua orang tidak menganggapnya. Tapi buat seorang ibu, laki-laki itu adalah tetap kebanggaannya. Kalau kamu pernah melihat seorang laki-laki yang hampir tiap malam, dia itu tidur larut malam, bahkan sampai jam 2 pagi, matanya masih melek, dia melamun, diam, dan sesekali dia memegang ponselnya. Percayalah, saat seperti itu, dia itu tidak lagi sedang chattingan sama orang lain, ataupun lagi curhat kepada orang lain, tapi mungkin saja dia lagi merenungkan dirinya sendiri. Dia lagi memikirkan nasibnya, dan dia sedang meratapi keadaannya. Laki-laki yang sering seperti ini biasanya adalah laki-laki yang sedang punya beban, atau ada sesuatu yang bikin hatinya dan pikirannya terasa begitu berat. Karena bagi seorang laki-laki, malam hari adalah tempat buat dia untuk bersembunyi, menyembunyikan rasa sedih, rasa kecewa, dan menyembunyikan beban supaya tidak satu orang pun yang tahu. Karena pada saat malam itulah dia bisa mengeluarkan nafas panjang hanya untuk sekedar melegakan perasaannya, dan itu tidak akan pernah dia tunjukkan kepada siapapun. Dia bisa memendam dan menyembunyikan itu sendirian, bukan karena dia begitu kuat, tapi karena dia tidak punya tempat untuk sekedar bicara. Dan akhirnya semua rasa itu hanya bisa dia titipkan kepada malam yang sunyi. Dan inilah alasannya kenapa banyak sekali laki-laki yang hampir tiap malam begadang, tidur larut malam, padahal mereka tidak sedang ngapa-ngapain, hanya duduk, melamun, merenung, dan diam sendirian. Laki-laki yang kesepian itu ternyata bukan laki-laki yang sendirian tanpa pasangan, tapi adalah laki-laki yang punya istri, punya anak, tapi tidak punya teman bercanda atau sekedar mengobrol. Dia punya keluarga, dia punya rumah, tapi dia merasa dia tidak punya tempat untuk pulang. Karena ketika dia pulang ke rumah, di sana tidak ada tatapan yang hangat, tidak ada sapaan yang menenangkan, bahkan tidak ada rangkulan yang membangkitkan jiwa. Hanya ada rasa hampa dan sunyi, padahal rumah itu ada penghuninya. Dia punya istri, tapi yang dia rasakan, istri malah seperti musuh sendiri. Tiap hari ketemu, sepertinya sedang berhadapan dengan orang asing. Tidak ada kehangatan, dan tidak ada keintiman sama sekali. Istri dengan sikapnya yang dingin, dan sibuk dengan urusannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan lagi, dia tahu istrinya tidak menyayanginya lagi, tapi dia tidak pergi, karena dia menyadari di anak-anak yang harus dia tanggung jawabi. Dia tetap bertahan di sana, walaupun dia merasa
hidupnya sendirian. Kadang kita lupa, di balik rumah tangga yang terlihat begitu harmonis dan lengkap, ternyata ada hati yang sangat kesepian. Dan itu tidak terlihat. Dan apakah kamu mau jujur bahwa suami yang kesepian itu adalah kamu? Tahu nggak, hidup sama perempuan yang seperti apa yang membuat kamu semakin hari semakin capek? Jika istrimu punya salah satu dari 3 sikap ini, maka dipastikan hidupmu sekarang pun sudah tidak tenang. Yang pertama, hidup dengan seorang perempuan yang temperamen, yang emosinya seperti petasan. Sedikit-sedikit tersinggung, dia langsung meledak. Dia tidak peduli itu masalah besar atau kecil. Yang penting jika dia merasa dia tersinggung, dia pasti marah-marah dan dia meledak. Nada bicaranya juga selalu tinggi dan sering banget nyolot tanpa alasan. Misalnya seperti ini nih, contoh ya, kamu bilang sama dia, sayang sepertinya masakan kamu kurang garam deh. Padahal kamu tujuannya baik. Dan kamu tahu jawabannya apa? Dia langsung nyolot. Dia langsung bilang sama kamu, kalau kamu nggak suka, ya udah jangan dimakan. Kalau mau masakannya enak, kamu sendiri aja yang masak. Akhirnya apa? Suasana rumah menjadi tegang. Seperti ada bom waktu yang kapan saja siap untuk meledak. Orang bijak berkata, watak seorang istri menyimpan rezeki suami. Kalau istrinya lemah lembut, penyabar, rumah akan terasa tentram. Dan rezeki suami pun pasti akan lancar. Tapi jika seorang istri penuh emosi dan amarah, maka rumah itu bak seperti neraka. Tidak ada ketenangan dan otomatis rezeki suami pun tidak lancar. Terus yang kedua, perempuan yang sifatnya egois. Model istri seperti ini, dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Setiap hari taunya hanya protes dan menyalahkan suami, tanpa dia pernah bercermin dan melihat sikapnya sendiri seperti apa. Dia apatis dan tidak terlalu peduli dengan suami, rumah tangga, bahkan dengan anak-anak. Sehari-harinya, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan dengan kesenangannya pribadi. Terus yang ketiga, perempuan dengan sifat yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Yang dia lihat cuma satu hal, suaminya bisa kasih dia uang berapa. Dia nggak peduli, kamu capek, stres, ataupun sakit. Yang paling penting buat dia adalah uang setoran harus selalu ada dan harus selalu cukup. Buat dia, bagaimanapun keadaanmu, yang penting kamu harus selalu mengasih dia uang dan nafkah. Karena menurut dia, itu adalah tanggung jawab kamu sebagai suami. Tapi dia lupa bahwa pernikahan itu bukan semua tentang tanggung jawab, tapi soal saling mengerti dan saling peduli antara suami dan istri. Karena bagaimanapun suaminya juga manusia. Suaminya bukan robot. Kamu juga butuh dimengerti. Kamu butuh pelukan. Dan kamu butuh disayang. Kalau 3 sifat istri seperti ini ada di dalam rumah kamu, ya wajar saja kalau setiap hari kamu tidak merasa tenang dan kamu merasa setiap hari kamu hidup dalam tekanan dan beban. Karena bukan fisikmu saja yang lelah, tapi hatimu juga ikut lelah. Bukan istri yang cantik, bukan pula istri yang banyak duit, tapi istri yang tahu bagaimana caranya menghormati dan menghargai suami. Istri seperti itulah yang menjadi impian setiap orang suami. Rumah tangga yang bahagia tidak hanya rumah tangga yang dibangun oleh cinta dan materi, tapi juga rasa hormat dan saling menghargai. Istri yang mencintai suaminya dengan tulus pasti akan tahu bagaimana menempatkan seorang suami menjadi pemimpin dan kepala keluarga di dalam rumah tangganya. Berikut ada 6 tanda bahwa kamu adalah seorang suami yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh istrimu. Yang pertama, istrimu menjaga ucapannya di hadapanmu. Dia tidak bicara kasar ataupun merendahkan. Kata-katanya lembut dan penuh hormat, bahkan saat sedang berbeda pendapat denganmu. Yang kedua, istrimu percaya kepada keputusanmu. Istri memberikan ruang kepada suami untuk memimpin, sembari memberikan masukan-masukan dengan bijak. Yang ketiga, istri menjaga wibawa suami di depan orang lain. Dia tidak membuka aib keluarga, dan dia tidak menjelek-jelekkan suaminya kepada orang lain. Dan yang keempat, istrimu melayanimu dengan tulus. Segala hal yang dia lakukan bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa cinta dan hormat yang tulus dan tumbuh dari hatinya. Dan yang kelima, dia mendukung kamu di masa sulit. Istri sejati, dia tidak pergi saat badai datang, tapi dia berdiri di samping suaminya, menggenggam tangan suaminya. Dia tidak berdiri di depan ataupun di belakang. Dan yang terakhir, dia selalu mendoakan suaminya setiap hari. Doa tulus dari seorang istri kepada suaminya adalah bentuk cinta yang paling dalam tanpa pamrih. Dia hanya ingin suaminya selalu tetap dalam lindungan Tuhan. Bapak-bapak, apakah ke-6 tanda ini ada pada istri kalian?
jika ia sayangi istrimu, karena dia bukan hanya istri, tapi bidadari surgamu. Pernah nggak kamu dibenci dan disakiti oleh orang lain tanpa sebab dan alasan? Mereka menyakitimu hanya gara-gara mereka tidak menyukai keberadaanmu. Saat kamu disakiti, rasanya kamu ingin melawan, kamu ingin berontak. Tapi entah kenapa, mulut kamu tertutup rapat. Sepertinya kamu tidak ada kekuatan untuk melakukannya. Semakin kamu diam, semakin kamu sabar, semakin mereka menyakitimu. Jika sekarang kamu adalah orang yang mengalaminya, percayalah, itu adalah tanda bahwa rezekimu akan naik melampaui orang-orang yang menyakitimu. Banyak orang yang tidak tahu, dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa semakin banyak orang yang menzolimimu, tapi kamu tidak melawan, kamu hanya memilih diam, maka disitulah Tuhan akan semakin mengangkat derajat dan rezekimu. Dan percayalah, semakin banyak orang yang iri padamu, semakin luas rezekimu. Sakit hati itu kadang adalah doa yang paling cepat untuk dikabulkan. Makanya ketika kamu sedang disakiti, tenangkan hatimu dan berdoalah. Tidak perlu merepotkan dirimu untuk membalas perbuatan mereka. Kalau kamu sabar, kalau kamu tidak membalas perbuatan mereka, maka yang jatuh duluan bukan kamu, tapi adalah musuh-musuhmu. Karena rezeki yang besar seringkali datang setelah luka yang besar. Jadi ketika ada orang yang menyakitimu, jangan mengeluhkan. Stop berkata, Tuhan, kenapa aku disakiti? Aku salah apa? Tapi katakan, Tuhan, kuatkan aku, tenangkanlah hatiku, dan lindungilah aku dari orang-orang yang ingin mencelakaiku. Aku tidak ingin membalas mereka, tapi bertindaklah untukku.